menjelaskan tentang prosedur impor dan prosedur ekspor. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prosedur ekspor. Ini terbagi di beberapa tahap. Yang pertama, negosiasi dan kontrak, di mana eksportir melakukan negosiasi dengan importir di luar negeri mengenai jenis barang, mutu, harga, syarat pengiriman, dan pembayaran. Diakhiri dengan penandatanganan sales kontrak atau kontrak penjualan. Yang kedua, pembayaran. Umumnya importir membuka letter of credit di bank korespondensi di negaranya dan diteruskan ke bank devisa eksportir atau menggunakan metode pembayaran lain seperti open account. Yang ketiga, persiapan barang dan dokumen. Eksportir menyiapkan barang sesuai pesanan dan mengurus dokumen-dokumen awal seperti invoice, packing list, dan dokumen perizinan atau teknis lain yang mungkin diwajibkan, misalnya sertifikat asal atau SKA. Yang keempat, penyampaian pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Eksportir atau kuasanya yaitu PPJK atau Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan wajib menyampaikan dokumen PEB ke kantor bea cukai tempat pemuatan. PEB ini berisi detail barang, nilai, dan negara tujuan. Yang kelima, penelitian dokumen. Bea cukai melakukan penelitian dokumen PEB untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan larangan atau pembatasan ekspor. Yang keenam, pemeriksaan fiksi atau selektif. Terkadang berdasarkan manajemen risiko, bea cukai dapat menetapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fiksi. Yang ketujuh, penerbitan nota pelayanan ekspor atau NPE. Jika dokumen lengkap dan sesuai, bea cukai menerbitkan NPE yang merupakan persetujuan pemuatan barang ke sarana pengangkutan. Selanjutnya yang kedelapan, pengiriman ke pelabuhan. Barang diangkut dari gudang eksportir ke kawasan pembeaan di pelabuhan muatan. Yang kesembilan, pemuatan ke kapal. Setelah mendapatkan NPE, barang dimuat ke kapal. Dan yang terakhir, yang ke-10, penerbitan Bill of Lading atau Airway Bill. Otoritas pengangkutan penerbitan Bill of Lading atau AWB sebagai bukti dan dokumen kepemilikan barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur import. Ini juga memiliki beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan supply. Importir mencari produk dan menentukan supply yang terpercaya, kemudian menyepakati kontrak dagang. Yang kedua, pemenuhan perizinan. Importir wajib memiliki izin-izin yang diperlukan seperti angka pengenal impor dan nomor identitas kepabeanan serta perizinan spesifik untuk barang tertentu jika barang tersebut termasuk barang yang dibatasi impornya. Yang ketiga, kesepakatan harga dan pengiriman, di mana menetapkan Incoterms, misalnya FOB, CIF, DDP, dan metode pengiriman melalui laut, udara, atau darat. Yang keempat, pengajuan pemberitahuan impor barang atau PIB. Impor atau PPJK menyampaikan dokumen PIB kepada kantor bea cukai setelah barang tiba di pelabuhan. PIB ini adalah dasar penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Dan yang kelima itu penetapan jalur. Bea cukai menetapkan jalur pemeriksaan memiliki dua jalur. Yang pertama itu jalur hijau, di mana barang dikeluarkan dengan penelitian dokumen setelah penerbitan SPPB. Dan yang kedua jalur merah, di mana dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fiksi barang sebelum penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB. Yang keenam, pembayaran BM dan PDRI, di mana importir wajib membayar BM dan PDRI atau PPN import dan atau PPH pasal 22 impor dan cukai jika ada.
ke kas negara melalui bank devisa. Selanjutnya yang ketujuh, penerbitan SPPB. Setelah semua kewajiban pembayaran dan dokumen terpenuhi dan pemeriksaan fiksi selesai jika jalur merah, Bea Cukai menerbitkan SPPB atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. Yang ke-8, pengeluaran barang. Dengan SPPB, barang dapat dikeluarkan dari kawasan pembiayaan dan diserahkan kepada importir. Dan yang terakhir, yang ke-9 itu pemeriksaan akhir, di mana importir melakukan pemeriksaan barang untuk memastikan kesesuaian dengan kontrak. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari prosedur ekspor dan impor ini adalah memastikan bahwa perdagangan internasional dilakukan secara legal, aman, tertib, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penerimaan pajak atau peningkatan devisa.